memang gitu. Jadi kayak layer pertama misalnya ambient, layer kedua nanti bikin di aksen, layer ketiga di task, terakhir baru dekoratif. Atau bisa dibalik, awalnya di ambient dulu, baru di dekoratif, baru di aksen, kayak gitu. Jadi layering, building light intensity dalam satu ruangan itu. Jadi kalau misalnya kalian buka buku Neuvert, kalian buka standar keterangan ruangan gitu ya, itu sebenarnya juga nggak sepenuhnya betul dan salah gitu ya, dalam artian karena sebenarnya lighting itu works-nya bukan di ruang tapi di permukaan. Permukaan yang saya maksud adalah permukaan meja, permukaan dinding gitu ya, permukaan permukaan benda gitu, artwork atau apapun. Jadi kalau lighting itu ambient itu emang untuk mengatur base cahaya ruangan. Dalam artian misalnya kalau di Neuvert atau di standar buku itu misalnya bilangnya ada di 100 lux gitu misalnya ya. Ya udah ambientnya paling kita bisa capai kita capai di 80 aja aman. Sisanya kita tambahin di task lighting ataupun di action lighting dan decorative lighting. Itu yang pertama untuk mencapai intensitas cahaya. Yang kedua adalah mengenai glare. Jadi kalau di lighting itu yang paling dihindari adalah namanya glare. Atau bahasa Indonesianya apa glare itu ya? Silau gitu. Kayak kita kalau ngelihat matahari langsung itu nggak nyaman. Tapi kalau kita ada di shading tapi dapat cahaya matahari pantul itu akan lebih nyaman. Sama seperti lighting interior gitu. Lighting interior itu sebisa mungkin kita tidak melihat sumber cahayanya ada di mana gitu. Jadi misalnya ini lampu ambient diarahkan ke atas gini ya untuk menghasilkan cahaya yang lebih memendar gitu kan. Sumber cahaya nggak perlu lihat, tapi yang perlu dilihat bias cahayanya aja. Dan perlu dicatat, balik lagi, cahaya itu memerlukan permukaan untuk bisa punya efek terhadap ruangannya. Jadi harus dekat dinding, harus ditembak ke lantai, jadi bukan naruh lampu itu bukan lampunya ditaruh aja gitu, tapi nggak diarahin kemana-mana, itu nggak ngaruh di interior kamu. Jadi emang harus dideketin ke tembok misalnya, atau ditembakin ke lantai, jadi supaya mantul di lantai, atau ditembakin ke meja, ditembakin ke tembok bisa juga ya pakai track atau si spotlight gitu yang diarahin ke tembok. Kecuali decorative lighting dia punya kemampuan untuk bisa emang punya chance ya untuk dia bisa menerangi di tengah ruangan gitu, bisa digantung, standing apa segala macam. Tapi emang kalau kalian perhatikan lampu-lampu yang bagus decorative lighting, mereka tetap tidak glare, dan bahkan di lampu-lampu yang di contoh ini kita nggak bisa lihat sumber cahayanya, kita cuma bisa lihat pendarnya aja gitu. Kayak ini yang bening ini sumber cahayanya mana, nggak ada gitu, dia sangat kecil kayak gitu. Jadi kalau kalian bikin interior lampu bohlamnya ditaruh gitu aja, itu udah berarti udah kita bisa nilai bahwa itu lighting desainnya nilainya C gitu. Kalau lighting desain nilai A itu biasanya ya lampunya nggak kelihatan, cuma kelihatan si ininya pendar-pendar. Jadi kalau bikin lighting itu yang problem bukan titik lampunya, tapi yang problem maksud saya. Yang menjadi concern itu bukan titik lampunya, tapi yang jadi concern itu si bias lampunya ini. Kalian mau trailnya atau jalur cahayanya itu nempel kemana sih? Oh, nempel ke tembok-temboknya. Oh, dia biasnya ada di belakang misalnya. Gitu. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kayak ini ada task lighting. Apa bedanya task sama aksen? Kenapa kalau aku bilang mereka kayak mirip?
Kalau task itu dia menerangi permukaan yang untuk mendukung kegiatan. Jadi biasanya dia terkait sama ergonomi, terkait sama activity gitu. Kadang-kadang ini disalah kaprahkan dengan accent lighting. Kalau accent lighting itu dia tujuannya adalah untuk aksentuasi atau memfokuskan pada artwork biasanya. Misalnya ada patung, ada hiasan, atau misalnya kalian bikin lemari terus ada lighting apa linear lightingnya gitu ya, ada apa LED stripnya gitu-gitu, itu accent lighting tuh untuk meng-highlight si dekorasi-dekorasi ini gitu, atau misalnya spotlight yang diarahkan ke painting, itu accent lighting gitu. Kalau task lighting dia fokusnya di pekerjaan untuk membantu activity, dia bisa dimatikan, bisa dinyalakan sesuai kebutuhan activity-nya. Misalnya kitchen itu ada lampu di bawah sini, emang jadi estetik sebagai sebuah apa namanya dapurnya jadi terhighlight ya, tapi sebenarnya fungsi utamanya adalah sebagai mendukung activity memasaknya gitu. Dia harus bisa dimatikan sendiri atau enggak meja lampu belajar gitu kan ya, atau lampu belajar bisa juga ada yang dari ceiling boleh, tapi dia terus ditembakkan langsung ke atas meja gitu. Itu namanya jadinya ada awareness terhadap activity di dalamnya. Sampai sini ada pertanyaan? Siapa mau nanya? Diingat-ingat ya, ambient, task, accent, dekoratif. Data, dekoratif, ambient, task, accent. Ada singkatannya nggak tuh? Ya udah, kalau gitu. Tugasnya apa? Tugasnya susah. Untuk hari ini dan harus dikumpulkan hari ini. Kalian akan membuat settingan nanti, settingan sederhana lah, ruang belajar gitu ya. Kemudian kalian akan membuat skenario lighting yang berbeda, minimal 5 gitu. Nanti seperti apa maksudnya skenario lighting nanti saya jelaskan. Oke, masuk ke landscape-nya adalah ini adalah contoh lighting landscape yang kurang baik gitu ya. Ini adalah satu renderan ruangan yang cuman menggunakan satu titik lampu di tengah gitu ya, terus pakai ES light yang ngarang gitu. Ya udahlah, pokoknya ditembak aja, pokoknya terang ruangannya. Jadinya seperti ini gitu. Jadinya ruangannya sangat flat gitu kan ya. Ada apa namanya, trail lights-nya juga nggak jelas nih mau ngapain di atas gitu. Terus di bawah malah jadi gelap akhirnya. Gelap terangnya malah kebalik gitu. Terus ini ada percobaan lighting kedua. Ini menggunakan strip light aja di daerah TV. Terus menggunakan spotlight tapi di titik yang nggak benar untuk accent lighting untuk menerangi si ini gitu. Ini secara desain mungkin udah mulai ke arah ke accent lighting yang benar ya gitu ya. Tapi untuk secara ambient light-nya nggak ada, malah jadi gelap. Ini adalah lighting yang sudah mencoba mempertimbangkan adanya ambient lighting dengan titik lampu kecil-kecil di atas, gitu ya, nembak ke bawah. Terus ada accent lighting ke arah artwork dan di belakang TV panel untuk sebagai accent lighting juga. Di sini udah mulai agak main nih lightingnya, gitu. Sehingga ada layering yang bisa dilihat di sini dan mata bisa apa ya, punya beberapa focal gitu ya, bisa dituntun untuk berkeliling ngelihatin objek-objek yang berbeda dalam ruangan. Beda sama ini. Ketika lightingnya flat, ya udah kita ngelihat semuanya sama gitu. Even pintu aja kita liatin itu. Ngapain pintunya nggak ada apa-apanya. Tapi begitu dibeginikan, kita langsung melihat beberapa objek yang spesifik emang diarahkan menjadi focal point dari ruangannya. Seperti itu. That's how lighting affect the space. Gitu. Lanjut. Dan kalau untuk lighting designer, mereka
apa ya, biasanya bisa nawar gitu ya, kayak tambahin cove deh gitu, supaya lampu gue bisa naruh strip light tapi nggak kelihatan. That's okay, it's part of lighting design gitu. Habis ini ada pertanyaan? Nggak ada. Ya udah, lanjut ya. Tugasnya adalah bikin ruangan ini. Ruangan ini adalah ruangan kerja, gitu ya. Ukurannya panjangnya 5, ke belakangnya 6, gitu. Jadi 5 kali 6, kalian coba setting ruangannya seperti ini. Nyontek ini aja nggak apa-apa. Saya nggak menilai bagaimana kalian mendesain objek-objeknya. Tapi silakan, pokoknya ada meja, ada kursi, ada buku, ada karpet, sama ada artwork. Udah. Aksen decorative lighting, task lighting, accent lighting, dan ambient lighting itu terserah kalian. Gitu. Untuk desain saya yang ini, yang penting ada 2 jendela juga ya. 2 jendela ini nanti untuk exercise natural lighting. Di render ini saya hanya menggunakan natural lighting. Ibaratnya kalau misalnya rumah lagi nggak dihuni, lagi nggak ada orangnya, terus cuman ada cahaya matahari masuk gitu. Ya kira-kira akan seperti ini nih ambience-nya gitu. Kemudian kalian harus membuat 5 skenario lighting yang lain di luar si natural lighting ini. Contohnya adalah ini lighting yang kurang baik. Jadi ini cuma ada ambient lighting. Saya lagi banyak exercise cove apa namanya ini namanya cornice yang dipakai untuk cove lighting. Ini saya lagi ada beberapa project saya coba pakai pendekatan itu. Nah, ini jadinya cornice-nya maju, kemudian kita letakkan cove lighting di baliknya. Gitu ya. Ketika pola pikir lighting itu dipakai, maka cornice ini akan menjadi bagian dari lighting design. Gitu. Bentuknya dan bagi posisinya terhadap tembok itu kita yang menentukan sebagai lighting designer gitu kan. Karena kita butuh masukin lampu. Nah, di ruangan ini saya cuma nyalain ambient sama decorative lighting. Ini dekoratifnya nyala nih. Bisa dilihat ada garis-garis di tembok ini yang merupakan bias dari si decorative lighting. Gitu. Ruangannya nggak jelas ya, ini mau kemana gitu. Terang juga enggak. Artworknya juga nggak nyala gitu ya. Mejanya juga nggak terang-terang banget gitu. Jadi malah ruangan ini kehilangan fokus ketika cuma pakai ambient lighting. Berbeda dengan ini. Kalau yang ini saya tidak pakai ambient lighting, tapi saya cuma pakai aksen, task, sama dekoratif. Jadi kayak gini. Ruangannya itu sangat gelap gitu jadinya. Ya, aksen lighting, paintingnya bunyi. Gitu ya. Si dekoratif lightingnya bunyi, mejanya juga bunyi. Saya bilang bunyi itu dalam artian dia manggil gitu ya. Dia secara visual tuh dia berbicara sesuatu. Tapi ruangannya ini dia jadi sangat gelap, kurang oke. Nah, ini yang mungkin lebih ideal gitu. Terangnya berlebihan, agak berlebihan. Kenapa? Karena terus accent lightingnya yang di artwork ini nggak begitu nyala. Tapi mejanya di sini bisa terhighlight, decorative lightingnya tetap terhighlight, gitu. Task lightingnya juga ada, gitu. Terakhir, kalau kita coba playing around, misalnya mau main RGB lighting, boleh untuk skenario yang lebih playful, kita mainin cove lightingnya di RGB. Kemudian saya letakkan ada linear light atau LED strip di bawah meja, gitu ya.
untuk memunculkan efek yang lebih apa namanya misterius gitu. Seperti itu. Ini contoh 5 lighting skenario ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini ada pertanyaan? Kan bikin 6 ya berarti ya. Karena yang natural lighting nggak include. Sekarang gue masuk ke SketchUp ya kayaknya ya. Ada pertanyaan nggak? Vina? Belum, Pak. Pusing dulu. Iya, kerjain dulu. Ya udah. Oke. Ini adalah ruangannya. Jadi ruangannya kalian bikin seperti ini aja. Cuman box. Jangan lupa dikasih ketebalan ya. Dikasih ketebalan, ceilingnya ada ketebalan, tembok ada ketebalan, dan lantai juga ada ketebalannya. Ukurannya berapa? Kemarin kayaknya saya bikin ukuran ini aman kan ya? Terlihat ya? Terlihat nggak sih? Terlihat, Pak. Oh ya udah. Ukuran ruangannya ini kalau nggak salah saya bikin 5 kali 6 ya. Tingginya 3 meter. Luar. Jadi kalian nanti potong dalam, di offset ke dalam sekitar 15 cm. Santai. Kalian mau dibuang keluar atau dibuang di dalam terserah. Boleh. Tur. Coba deh. Kita start dari awal ya. Coba ya. Ini coba lighting aku hide. Oke, ini adalah model basic pertama yang kalian harus bikin. Jadi kalian bikin box dengan jendela 2 biji, bentuknya bebas, atur. Kemudian ada artwork painting di belakang. Kemudian ada meja. Mejanya jangan kecil-kecil. Panjangnya ini sekitar 1,8 kalau yang saya buat, supaya bisa proporsional terhadap ruangannya. Kemudian dikasih karpet, ada kursi, ada buku kecil di sini, terus ada task lighting kecil di sini, dan ada lampu pendan ya, decorative lighting gitu. Setelah kalian bikin ini ada aku bikin emisif. Setelah udah selesai seperti ini, kita coba bikin natural lighting ya. Kalau kalian bikin natural lighting, kunciannya itu ada di sini. Di sky, terus di, coba aku bikin preset baru deh. Ada di sky, kemudian kalian pilih, nah ini adalah default ketika kalian baru pertama kali buka SketchUp ya. Gitu. Kalian mau atur-atur jamnya bebas deh, tapi ini nggak ngaruh. Karena yang kita pakai nanti bukan cahayanya SketchUp. Cahaya SketchUp jelek. Yang paling pertama adalah auto exposure dimatikan. Ini adalah musuh ya, kalau buat ngedesain interior, karena auto exposure ini nanti dia akan bikin cahayanya flat. Gitu. Dia akan otomatis cari midpointnya gitu loh dari terang gelapnya, dan jadinya nanti akan flat. Matikan. Kemudian kalian pilih skybox.
Kemudian setelah ini jadi skybox, kalian coba download namanya adalah HDRI, HDR. Ini mungkin Raka pernah ngasih materi ini ya. Kemudian dipilih, ini ada beberapa yang udah saya simpan karena emang bagus. Resting place, terus klik yang ini, brightest point as sun direction. Nah, ketika ini diklik, cahaya dari Enscape itu akan, cahaya dari mana? SketchUp itu akan ke override gitu, ketimpa dan jadi hilang. Baru kalian putar nih untuk mencari posisi cahaya yang dipengenin. Anggaplah di sini, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini dicatat dulu. Nah, brightness ini ngaruhnya nanti keterangan cahaya mataharinya, gitu. Kalau kita mau bikin natural ya kira-kira di sini lah ya. Ruangannya masih gelap. Berikutnya adalah mengerjakan ini sign brightness. Sign brightness ini kalau di siang, kalau kita mau pakai natural lighting, itu di defaultnya dia udah oke. Tapi kalau mau dinaikin, nggak apa-apa juga, nggak terlalu ngaruh. Shadow sharpness, saya suka di 20 kira-kira. Kalian bisa coba geser-geser ambient, tapi ambient ini nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Ya. Untuk terkait sama natural lighting-nya. Di sini yang kalian ubah cuman ini aja. Di image, disinilah menjadi susah. Gitu. Color temperature, ini kalau mau pagi mungkin dinaikin dikit supaya dia lebih biru, akan lebih make sense. Biasanya di 7000 gitu ya, defaultnya dia di 6600. Tapi kita coba naikin di 7000-an supaya lebih oke. Saturation jangan takut buat dinaikin gitu. Kalau kita main dull gini jadinya kurang hidup. Jadi emang harus dinaikin lebih vivid. Shadow dan highlight ini harus dibalancekan juga supaya bisa mencapai image yang lebih oke. Nah, ini menurut saya agak terlalu gelap. Begitu udah dapat settingan yang oke, kita tinggal naikin di overall exposure. Gitu. Sisanya kita tinggal atur posisi kamera untuk bisa gitu. Ini lighting nomor 1. Jangan lupa materialnya diubah ya, paling enggak. Di ruangan ini yang saya edit materialnya cuma lantai. Jadi lantainya saya bikin glossy. Itu aja udah cukup biasanya. Untuk bikin interiornya bunyi. Kalau mau dibikinin depth of field supaya lebih lebih dramatis gitu ya. Terus kita geser focal fokus pointnya ada di meja. Di sini ada pertanyaan. Ini lampu belum dinyalain ya sama sekali ya. Ada pertanyaan? Baru kalian nanti render. Oh, mau nanya, Pak. Oh, pindah. Gimana? Kalau buat yang hidden lamp gitu, itu pakai lampu yang tipe apa, Pak? Kalau di modelingnya? Modelingnya, bentar. Habis ini saya jelasin ya. Oke, Pak. Ini udah ya. Pokoknya yang pagi udah ya berarti Raja ya. Udah, Pak, aman, Pak. Pokoknya yang pagi dikuasain dulu untuk bisa dapetin lighting basic dulu. Kunci ini adalah sangat penting ya, gitu. Sebelum kita ngomongin yang artificial lighting, karena setelah aku mempelajari Enscape ini, gitu,
si HDRI ini mempengaruhi ambient brightness dan ambient warna dasar dari rendering kita gitu. Ketika si HDRI ini berubah, diganti misalnya ya, diganti jadi yang lain, warnanya dia akan berubah juga gitu. Overall interiornya. Jadi emang sangat penting ya. Nanti kalian bisa coba sendiri gitu. Kalian kalau masuk ke CG render atau apa itu dia nunjukin tuh gimana tuh kan. Ini mataharinya malah lebih turun lagi. Enggak lebay ya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke malam ya, berarti ya. Kita coba ke malam. Malamnya pakai apa ya? Moonlit. Nah, ini adalah settingan malam yang saya pakai. Saya pakai Moonlit ini, tetap pakai yang Moonlit Golf. Kamu bisa pakai yang siang, tapi tinggal di malemin ya. Jadi ininya dimatikan, terus diganti. Moonlit ini emang malam ya? Enggak sih. Ya, Moonlit ini emang malam ternyata. Terus sun brightness-nya dimatikan gitu. Mau dinaikin dikit boleh. Misalnya mau di mix sama cahaya siang itu bisa dinyalakan. Tapi kalau mau kita render malam gitu ya, itu sun brightness-nya dimatikan, dinolkan. Supaya cahaya mataharinya nggak nyala gitu. Jadi kalau diputar-putar pun tetap nggak ada mataharinya gitu. Ini dulu nomor 1 ya. Terus brightness-nya diturunin. Jadi kalau ngerubah siang ke malam itu ini diturunin tinggal 200. Ini jadi malam. Gitu. Sampai sini dulu. Nah, sekarang mari kita coba letakkan lighting-nya. Lighting-nya yang pertama saya coba taruh cornice ya. Cornice bentuknya seperti ini. Tips kalau mau bikin cornice, yang kita bikin adalah profil. Ini ya. Jadi yang dibikin adalah profil ini 2 dimensi. Ibaratnya si cornice ini dipotong, ya kan? Cornice ini kalau dipotong bentuknya seperti ini. Kemudian dia tinggal di follow me, mengikuti bentuk ruangannya. Nah, tapi ini emang udah agak one step ahead ya. Jadinya ketika bikin cornice harus sudah membayangkan lampunya posisinya di mana. Ini, ketika udah di follow me, dia akan langsung ke bentuk cornice dan cove lighting-nya juga udah include di situ. Nah, untuk lighting ruangan ini, indirect ini saya pakai line ya, line light, apa sih bilangnya, line ini, kemudian emang dibuat di setiap panjangnya 2 meter, gitu. Yang saya pelajari kalau ini dimantokin 3 meter, itu lampunya nggak suka error, jadi suka nggak maksimal gitu. Misalnya kita bikin 3 meter, yang nyala itu cuma 2,5. Kayaknya dia punya maksimum length-nya sebenarnya nggak 3 meter, tapi di 2,5. Jadi mendingan objek lampunya ini dimaksimalin di 2 meter aja, kemudian di copy ke samping. Gitu. Jadinya nanti akan sangat rata dan sangat even persebaran lampunya. Gitu Raja, pakainya ini. Plus tadi yang di cove itu kita beri emissive. Gitu. Kalau misalnya ini saya ganti jadi emissive, illuminated, nah ini akan jadi lebih harusnya lebih
lebih agak lebih terang begitu. Tipsnya adalah warna lampu itu kalau kalian mau bikin warm white itu bukan kuning ya. Jadi warna lampu warm white itu bukan kuning telur, tapi dia itu di orange. Ini tips nih. Kalau kalian ubah jadi kuning, jadinya jelek seperti ini, gitu. Jadi emang harus digeser ke orange, jadi warmnya dapat. Kalau kalian mau bikin cool, baru ini nanti digeser ke biru atau bahkan ke ungu. Di sini, ini adalah cool di sekitar 6.000 atau 7.000 Kelvin. Tapi kalau kalian mau pakai di 3.000, 4.000, itu makanya di orange begini. Ini lebih nyaman di mata. Ada pertanyaan? Tadi Bapak mau tanya. ya, Jadi bagian emulsifnya itu di mana Pak? Tadi lupa. di pantatnya, di atasnya, paling atas. Supaya nggak bocor ya. Nah kalau misalnya kalian pasangnya di sini, ini bisa bocor-bocor, nggak jelas gitu. Ya kan? Pasangnya ada di belakang sini. Oke, sekarang gue coba bikin cornice bentuknya lain ya. Coba gue bikin cornice, tapi dia menerangi plafon. Jadi gue turunin misalnya sekitar 15 cm. Terus gue majuin sekitar 20 cm. Aku tarik ke bawah sini misalnya di 20 cm juga. Even. Terus kita bikin di sini 2 cm. Salah. 2 cm. Ini ya. 2 cm. Masukin ke dalam. Baru aku bikin arc-nya. Misalnya begini. Nah, ini namanya bikin cornice ya. Nah, lighting ini aku mau masukin di atasnya cornice supaya plafon gua yang nyala, bukan tembok misalnya ya. Oke. Baru gua follow me deh. Nggak susah kok. Nanti ada Raka yang bisa bantu. Tinggal di follow me. Gitu. Udah jadi. Ya kan? Lightingnya langsung pindah ke sebelah sini. Nah, yang dikasih indirect itu pantatnya ini bisa di sini. Seperti itu. Seperti gitar. Gimana? Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya. Kasih tips kalau misalnya untuk posisi line tube ini juga ngaruh ya terhadap pendar cahayanya. Mendingan di atas terangan. Ini terlalu terang sih menurut saya. Turunin. Kalau kalian copy
banyak ya lighting dari Enscape ini, dia otomatis komponen. Jadi kalau kamu ubah satu, yang lain otomatis keubah ya. Jadi santai aja. Tuh. Pak, tapi bagian lainnya ini, bagian sudutnya kalau misalnya kosong nggak apa-apa, Pak? Maksudnya kosong? Yang bagian sudut ujung. Ini. Bukan, Sini. bukan. Nah, iya. Sini. Iya, Pak. Ini sebenarnya ini nggak ideal. Harusnya ini diisi. Cuman karena gua mager. Karena kan gue tadi modulnya di 2 meter kan ya. Kenapa ya? Sedangkan ruangannya 5 meter. Jadi emang kurang nih sebenarnya. Begitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau mau ditambahin. Coba ya. Kalau bisa dipenuhin sih lebih baik. Gitu sih, Nap. Tapi kalau nggak dipenuhin sebenarnya nggak apa-apa juga kan ya. Kalau kita lihat di rendernya, ini masih aman-aman aja gitu. Tapi emang kurang maksimal. Muncul garis-garis yang nggak dipengen nih. Tadi kenapa gue turunin? Karena ini muncul garis bayangan yang gue nggak suka. Ini gue nggak pengen ada garis ini gitu kan. Akhirnya gue turunin aja gitu. Kita main segini cukup. Tips adalah kalau misalnya kita bikin ruangan warna putih kayak gini, temboknya jangan putih ya. Temboknya di abu-abu. Ini saya pakai di 77 abu-abunya gitu. Terus untuk roughness-nya saya agak naikin, spekularnya saya turunin. Kalau ini kita jadiin putih, itu jadinya pendarnya nggak maksimal, nggak bagus. Oke, berikutnya adalah saya mau coba tambahin terang banget. Saya mau tambahin satu-satu action lighting. Misalnya ini masih belum cukup bagus untuk di render ya. Gitu. Ambientnya juga menurut aku masih kurang. Jadi kalian bisa tambahkan, misalnya kalian mau pakai, saya mau tambahin downlight deh Pak di dekat-dekat tembok, gitu ya. Tips saya kalau untuk titik lampu, saya selalu pakai kayak ginian nih, buat kira-kira aja. 5 mili tebelnya, ukurannya sekitar 8 cm sampai 10 cm, gitu ya. Terus dinaikin, dikasih emisif. Gitu. Ini sebagai penanda titik lampu. Emisifnya ini saya pakai yang sama yang tadi. Sebagai penanda titik lampu, nanti untuk ngebantu dari samping, salah. Penanda titik lampu dan bisa dijadiin komponen kalau kalian mau bikin lampunya banyak. Misalnya ini saya mau bikin downlight yang agak banyak ya. Jadi saya bikin make unique. Terus saya pakai IS. Nah, untuk IS, pada tahu IS ya? IES pasti pakai kan ya? Saya pakai folder yang ini, pakai file yang ini. Tujuannya karena dia langsung kelihatan trail right-nya. Apakah mau nerangin temboknya dengan motif yang aneh atau mau nembak ke lantai. Minimum di tembok tapi tembak di lantainya banyak. Nah, saya kayaknya mau pakai nembak ke lantai, nembak ke mana ya? Ke tembok deh. Nembak ke tembok dengan opening yang cukup lebar. Mari kita pakai yang mana ya? Ada yang menarik ya. Kita pakai ini aja deh.
Nah, tips lagi, IS ini harus dikasih warna ya. IS ini harus dikasih warna supaya warnanya sesuai. Mau dicombine warna cool boleh gitu kan. Udah, ini jadi satu komponen lighting yang saya jadikan standar untuk lighting ruangan saya misalnya. Jaraknya di setiap 1500. Itu langsung berubah ruangannya kan, temboknya langsung punya kehidupan. Ini gue masih ke ambient ya ini ya. Nah, ini adalah base-nya. Base-nya, tapi ini kayaknya mau saya terangin dikit untuk IS-nya. Jadi di 2000 kayaknya oke. Di sini. Ambient udah dapet, sekarang kita fokus ke, aku mau langsung nyalain action lighting. Action lighting itu berarti adalah yang menghadap ke yang menerangi si si painting ini gitu ya, supaya paintingnya hidup. Coba kita bandingkan dengan nggak ada gitu, efeknya akan sangat berbeda. Titiknya sih saya samakan ya gitu. Mungkin saya nggak terlalu nggak terlalu detail bikin model yang ini, jadi nggak titiknya pakai titik yang sama, tapi untuk IS-nya saya bedakan. Ini IS-nya pakai yang openingnya spot ya, jadi dia lebih kuat di bawah. Jadi kalau kalian ngecekin di IS, yang perlu dicek itu trailnya ini, dia pendarnya banyak di bawah atau banyak di tembok gitu. Kalau pakai spot, kalau kita ke arah spot untuk lukisan, mungkin cari yang openingnya agak besar. Contohnya kayak ini, yang ini bisa, yang openingnya agak besar. Tapi kalau untuk ke lantai atau ke meja belajar gitu ya, misalnya mejanya tadi saya mau kasihin task lighting tapi dari plafon, itu saya akan lebih baik pakai yang openingnya nggak terlalu terang, tapi nyorot ke bawah. Contohnya, misalnya ini bisa sebelahnya. Ya, misalnya saya tambahin task lighting untuk di untuk di meja belajar, di center meja belajar. Salah. Ini dinaikkan. Tuh, mejanya nyala kan? Seperti itu. Ini task lighting juga nih. Ada pertanyaan? Savana. Sav. Iya Pak. Sampai Kalau sini. saya sih baru tahu cara pakai IELTS kayak gitu Pak. Soalnya saya sebelumnya cuma pakai yang dari Enscape doang. Oh iya, jelek itu jelek. Iya makanya. Terus baru tahu tadi. Ya udah, nanti dipakai ya ini IS ini ya. Karena efeknya akan Ya, beda Pak. banget. Ini sekarang aku pakai ada 3 IS yang berbeda. Tapi sampai sini paham ya kira-kira ya? Nanti dicoba aja dulu. Paham Pak. Ada lagi yang mau nanya?
Even untuk lampu-lampu touch lighting yang kecil-kecil kayak di meja belajar ini ya, contohnya. Ini saya juga pakai IS juga, gitu. Pakai IS, tapi dengan IS yang, ya ikut semua deh dia. Oh IS-nya sama kayak di ruangan ini. Gitu. Ini nggak bisa gue bikin make unique ya. Components. Aku nggak bisa bikin make unique ya. Ya gitu deh pokoknya kira-kira ya. Kalau Raka biasanya dia punya IS file terpisah gitu yang bisa dicobain satu-satu gitu. Tapi kalau saya agak kesulitan kalau pakai yang itu. Nanti kalian bisa minta file sama Raka juga kalau terkait sama itu. Kalau saya lebih suka ini karena IS-nya udah langsung ke jembreng ya untuk openingnya seperti apa. Tapi bisa juga nanti kalau minta Raka file-file IS-nya yang terpisah itu juga bisa dipakai. Terus untuk decorative lighting itu juga perlu trik ya, gitu. Decorative lighting, bentar, selesaiin dulu touch lightingnya. Ini dalamnya aku kasih apa namanya, emissive juga, ya self illuminated supaya lebih real. Apalagi kalau untuk angle-angle yang lebih dekat. Terus kalau untuk self illuminated, kayak untuk buat lampu pendan gini, ini tetap pakai self illuminated, tapi itu nggak cukup untuk bisa bikin cahayanya nyata. Jadi biasanya ini untuk yang di sini saya tambahkan rectangle kecil aja sebenarnya, nggak perlu terlalu besar. Nah, supaya dia nyala di sini. Bedakan kalau nggak ada dan kalau ada. Jadi si decorative lightingnya jadi berfungsi. Dia punya cahaya sama mungkin trailnya tipis-tipis aja, nggak usah terlalu kenceng, gitu kan. Nah biasanya kalau anak-anak kantor, Raka atau staff saya itu suka ditambahin ini di bawahnya. Tapi ini sesuai kebutuhan sih. Kemana sih? Biasanya suka ditambahin beginian nih di bawahnya supaya kelihatan kayak oh iya dia pendar gitu. Tapi kalau saya sih tergantung lampunya ya. Gitu. Kalau lampunya yang modelan begini kayaknya pakai rectangle malah lebih cocok. Akal-akalan aja sih, akal bulus. Nah, begini. Di sini ada pertanyaan. Kalau mau bikin lampunya berwarna gimana? Ya tinggal diwarnain ya. Nggak usah susah. Misalnya mau warna apa? Hijau. Gitu. Jadi kita mau bikin dramatic lighting tanpa general lighting, tanpa aksen lighting, cuman ada ini sama saya mau tambahkan lampu ininya semuanya warna hijau. Ininya matikan dulu. Nah, misal mau bikin dramatic lighting seperti ini, mainan aja, kita naikkan.
Ini bisa mau bikin emissive. Salah. Misalnya hijaunya mau dibikin emissive. Ini kan. Terus untuk di bawah meja kita tambahkan juga supaya punya efek yang lebih dramatis. Iya, kepanjangan. Tapi kalau pakai linear light ini, kalau kita pakai emissive berwarna hijau, itu kelemahannya biasanya kalau dia diterangin itu dia jadi putih malahan ya, gitu. Malah nggak pengen, malah nggak bagus. Ini kalau mau aku mau bikin efek dramatis, mejanya doang yang nyala. Ini aku biasanya cheating ya. Ini di in real life sih nggak begini. Ini turunin aja. Titik lampunya tetap sama. Tapi mejanya yang disorot. Ini kalau dilihat nih warnanya hijau banget, putih jadinya. Harusnya kan nggak seputih ini. Bisa diganti hijau. Colornya tinggal diganti hijau. Udah deh. Begitu. Ada pertanyaan? Adit. Raja. Ada pertanyaan nggak? Kebayang, Pak. Aman ya. Pokoknya kalian bikin 5 skenario. Terserah mau kornisnya yang diganti. Misalnya tadi kan saya pertama bikin di tembok, terus sekarang saya pindah ke plafon gitu misalnya. Apa arah lampunya? Terserah. Ini kejauhan deh. Udah ya. Kalau udah ya silakan dikerjakan. Kita kumpulkan nanti sore. Raka, ada yang mau ditanyain, Raka? Di sana ada siapa aja ya? Asisten? Yap. Ada Kak Rafa sama Kak Indi, Pak. Oh ya. Indi mau nikah tuh. Iya. Wih. Semoga lancar kayak ini sampai hari H. Lancar-lancar ya.
Ya udah, kalau udah silakan dikerjakan. Butuh file apa dari saya? Mungkin dari Raka pegang IAS kan, Rak? Yes. Raka pegang ya, IAS ya. Sama HDRI, HDR pegang juga. Ada, Pak. Ya udah, aman kalau gitu. Ya udah, kalau gitu silakan dikerjakan, dikumpulkan hari ini renderan 6 biji ya berarti ya. Daylight sama 5 lighting skenario. Silakan di PDF-kan dan di submit. Gitu. Angle-nya sama aja lah. Satu aja begini gitu. Tapi kita bisa rasain 5 lighting skenario yang berbeda. Ada pertanyaan? Ada ya, aman ya. Ini ya, kayak dengan 2 skenario lighting yang berbeda itu efeknya ke ruangan juga jadi beda. Saya lebih suka yang ini sih. Ya udah. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.